Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, ada berbagai informasi yang akan gue sampaikan seperti biasa di channel ini dari berbagai sumber. Gue ingin mulai dulu dari sumber David Ornstein ketika berbicara di NBC Sports. Dia mengatakan bahwa pemain yang saat ini diincar oleh Manchester United ya, ini adalah pemain-pemain tanpa release clause. Jadi ya pemain kan juga ada ketika memiliki kontrak dengan klubnya itu dengan release clause. Artinya pemain yang ada harga yang bisa ditebus gitu loh. Release clause-nya mungkin 70 juta, maka kalau ada klub yang membayar 70 juta, pemain itu akan lepas. Nah, pemain-pemain yang diincar oleh Manchester United, kita tahu bahwa lini tengah ini merupakan prioritas utama. David Ornstein mengatakan pemain-pemain yang memang tidak memiliki release clause. Nah, ini siapa kira-kira? Kita tahu pemain-pemain yang dikaitkan dengan Manchester United misalnya seperti kayak Carlos Baleba tidak ada release clause, Elliot Anderson tidak ada release clause, Sandro Tonali juga tidak ada release clause. Ya dan juga nama-nama lainnya si Adam Wharton juga setahu gue juga tidak ada release clause. Jadi memang pemain-pemain incaran dari Manchester United salah satu ciri-cirinya katakanlah seperti itu memang pemain tanpa release clause. Nah, ini merupakan petunjuk yang menarik ya. Artinya apa? Manchester United harus siap bersaing terbuka. Karena kalau ada release clause ya tinggal siapa yang mampu ya kan membayar release clause tersebut sudah selesai. Kali ini tidak. Jadi perang harga itu sangat mungkin terjadi. Misalnya Elliot Anderson kita tahu ya, Manchester City pun juga menginginkannya. Nottingham Forest bisa jadi hanya tinggal duduk saja dan ya melihat bagaimana penawaran yang akan bertambah satu dan yang lainnya, perang harga. Tapi Manchester United disebutkan sebelumnya oleh David Ornstein juga tidak akan secara jor-joran gitu ya mengeluarkan dana di bursa transfer musim panas nanti. Mereka tetap akan disiplin, mereka akan tetap terukur dan terencana terkait dengan pengeluaran yang dilakukan, which is menurut gue bagus. Tapi di sisi lain Manchester United juga butuh penguatan lini tengahnya. Artinya katakanlah Manchester United menghindari perang harga, tapi mereka harus juga memiliki alternatif-alternatif lainnya supaya ya mereka tidak terjebak dalam keputusannya sendiri. Artinya mereka mempersulit keadaan gitu loh. Mereka hanya mengincar nama-nama yang sempit, dan ketika nama-nama itu tidak bisa didatangkan, panik ya kan, panik lalu melakukan panik transfer dengan waktu yang singkat. Lalu juga nanti masa persiapan juga yang tidak maksimal terhadap pemain baru tersebut. Hal seperti itu menurut gue supaya jangan terjadi di bursa transfer musim panas nanti gitu. Tapi dengan track record yang cukup bagus di bursa transfer musim panas tahun lalu, gue optimis nih Manchester United di bursa transfer musim panas ini mudah-mudahan ya bisa mendapatkan pemain yang tepat untuk Manchester United di waktu yang tepat dan di harga yang tepat juga. Ada kabar lain masih terkait dengan transfer ini. Trabzonspor disebutkan akan melakukan penawaran untuk kepada Manchester United untuk Andre Onana. Nah ini menarik ya, kita tahu ini disampaikan oleh jurnalis dari Turki Hasan Tunsel dan juga HT Spor dari Turki masih ini menurut gua ya media juga ya di Turki. Ya Andre Onana kalau nggak salah PSR-nya di sekitar angka 20 juta kalau nggak salah sih ya, sekitar segituan. Sebelumnya Trabzonspor mengatakan bahwa angka tersebut terlalu tinggi bagi mereka. Tapi kalau memang mereka mereka happy dengan Andre Onana penampilannya di Liga Turki dan mereka memang punya kemampuan, mungkin pembayarannya bisa dengan cicilan dan lain-lain ya. Tapi ya kita tahu bahwa Manchester United tidak menginginkan Andre Onana. Andre Onana tidak memiliki tempat lagi di Manchester United. Ada kabar sebelumnya bahwa Tom Heaton akan menandatangani kontrak 1 tahun perpanjangan lagi di Manchester United. Sean Lemans jelas ya merupakan pilihan utama di sana. Dan gue nggak yakin Andre Onana ingin menjadi kiper kedua, sehingga ya memang mereka sangat wajar pihak dari Andre Onana ini lebih memilih tempat lain. Dan di Trabzonspor jelas mereka happy dengan Andre Onana. Andre Onana pun juga menurut gue nampaknya lebih nyaman ya di Liga Turki dengan segala catatan tentu saja.
Fans juga ingin Andre Onana selesai di Manchester United, tapi kan tidak cukup hanya itu saja gitu loh. Menurut gua jangan sampai Manchester United juga mengalami kerugian PSR. Kita lihat nih akan seperti apa proses ini bergulir nantinya. Terkait proses juga ini terkait dengan Joshua Zirkzee, Gianluigi Longari. Jurnalis ini menginformasikan bahwa AS Roma ini terus berminat kepada Joshua Zirkzee menuju musim panas. Ya, mereka sempat minat terhadap Joshua Zirkzee di musim dingin kemarin, tapi Manchester United mengambil sikap tidak melepas pemainnya ya di bursa transfer musim dingin, Tapi diinformasikan ya AS Roma ini terus mengamati Joshua Zirkzee, dan menurut gua Manchester United lebih memilih memang untuk melepas Joshua Zirkzee. Tapi sekali lagi ya, tolong dipahami, yang dimaksud dengan dilepas itu bukan berarti sudah dibiarkan keluar gitu saja, enggak. Sering sekali mungkin ada beberapa fans yang berpikir seperti yang dimaksud dengan melepas itu adalah sudah dilepas aja, dibeli atau tidak oleh klub lain nggak peduli gitu ya, atau dengan harga berapapun juga nggak urusan. Menurut gua nggak seperti itu, harusnya lebih komprehensif lagi. Karena Joshua Zirkzee juga didatangkan dengan angka yang tidak sedikit dari Bolonya sekitar 2 musim yang lalu, dan angka jual yang tidak membuat Manchester United rugi secara PSR juga menurut gue masih cukup tinggi nih terkait dengan Joshua Zirkzee. Kalau tidak salah sekitar 30-an ya, correct me if I'm wrong, kalau nggak salah sekitar segitu. Dan ya, adakah klub yang ingin mampu membayar dengan angka seperti itu tuh yang menarik sih untuk dinantikan. Joshua Zirkzee musim ini menurut gue mengalami periode yang sulit. Secara keseluruhan menurut gue dia mengalami di Manchester United ya keadaan yang tidak ideal. Dia datang bukan sebagai pilihan utama sebenarnya, karena pada saat itu manajer Erik ten Hag ya menginginkan nama lain. Tapi manajemen Manchester United bergerak untuk mendatangkan Joshua Zirkzee. Ketika di Manchester United pun juga dia, walaupun di debutnya di pertandingan pertama gue masih ingat menghadapi Fulham ya, dia mencetak gol kemenangan. Lalu setelahnya ya dengan pergantian pelatih, lalu pergantian sistem, partner dia di lini depan pun juga berganti-ganti. Ya keadaan yang tidak ideal lah untuk pemain yang baru pertama kali bermain di Premier League, bermain di klub sebesar Manchester United juga. Ini bukan keadaan yang ideal, sehingga dia mengalami kesulitan dengan semua keadaan itu. Ya ini mungkin juga sesuai dengan perkiraan dalam tanda kutip. Lalu menurut gue, apakah dia ada peluang untuk musim depan? Melihat kabar juga bahwa Manchester United lebih memilih untuk mencari pemain depan dengan profil berbeda yang lebih berpengalaman, pengalaman di Premier League juga, bisa memberikan persaingan kepada Benjamin Sesko, lalu juga bisa semacam kayak ya memberikan pengetahuan juga ya kepada Benjamin Sesko. Profil tersebut tidak ada pada Joshua Zirkzee. Jadi menurut gue memang lebih baik ya kedua pihak ini berpisah sih, antara Manchester United dengan Joshua Zirkzee ya. Dan tapi tidak bisa hanya itu saja, itu tadi angka sekitar 30 juta ini juga angka yang tinggi. Mudah-mudahan ada klub yang mampu nih menebus angka 30 juta untuk Joshua Zirkzee. Dan kabar terakhir diinformasikan sebelumnya termasuk juga di channel ini bahwa Tom Heaton ini kan diperpanjang kontraknya 1 tahun lagi. Sean Elemans kiper pertama tadi juga diinformasikan di di segmen awal bahwa Andre Onana akan cabut. Altay Bayindir. Nah, sebelumnya gue perkirakan Altay Bayindir akan stay ya kan. Ternyata bisa jadi gue salah nih, karena Samuel Luhrs mengabarkan Altay Bayindir diperkirakan akan kembali ke Turki untuk ke Beşiktaş. Sebelumnya dia bermain di Fenerbahçe, masih dari kota yang sama ya, Istanbul. Kali ini dia akan ke Beşiktaş nih. Nah, ini menarik kalau memang Altay Bayindir cabut, siapa yang akan menjadi penjaga gawang nomor 2 di Manchester United? Altay Bayindir memang cukup sering nih dikabarkan akan meninggalkan Manchester United karena dia ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi. Dan itu tentu saja dengan adanya Sean Elemans, ya menurut gue peluang tersebut tidak besar, bahkan kecil. Dan memang nampaknya memang Manchester United ini kan proyeksinya untuk Altay Bayindir untuk kiper nomor 2. Ketika dia punya visi yang berbeda, rencana yang berbeda terkait dengan karirnya, ya tentu saja ini bisa jadi akan bergulir menuju perpisahan. Cuman pertanyaannya adalah siapa penjaga gawang nomor 2? Ada beberapa nama tentu saja yang juga disebutkan oleh fans misalnya. Tapi kalau gue melihat nama-nama tersebut biasanya adalah nama kiper yang memang menjadi kiper utama juga nih di kiper lain. Di klub lain ya. Ada beberapa nama lah ya. Termasuk juga kiper yang berasal dari Manchester United.
kiper muda seperti itu. Nah, ketika dia datang ke Manchester United, ke tim utama, jangan lupa posisinya adalah kiper kedua. Kiper kedua, sorry. Itu menit bermainnya tidak banyak. Ya, walaupun Manchester United kan berlaga di 4 kompetisi musim ini, ada kemungkinan ya akan mendapatkan beberapa menit ketika menghadapi di FA ataupun juga di Carabao ketika menghadapi klub dari divisi yang lebih bawah ya, tapi secara keseluruhan tidak banyak. Dan penampilan mereka yang bagus di klubnya masing-masing saat ini itu banyak karena bermain secara reguler. Altay Bayindir ketika di Fenerbahce juga cukup lumayan dilihat sebagai talenta yang bagus. Tapi ketika menit bermainnya turun, nah di situ permasalahannya, di situ tantangannya. Jadi menurut gue ini juga menarik nih kalau misalnya Altay Bayindir memang betul cabut, siapa yang akan menjadi penggantinya. Sobat Football United, ada informasinya, ada pendapatnya, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.